Ya, halo. Hari ini kita akan belajar cara menentukan suatu luas permukaan dari sebuah piramid, atau bahasa Indonesia itu kita biasa sebut dengan limas ya. Nah, piramid itu bentuknya agak berbeda dengan yang sebelumnya, yang cube, cuboid sama prism. Ya, kalau cube, cuboid sama prism itu kan semua termasuk prism, jadi atas sama bawahnya sama gitu. Tapi kalau di piramid ini dia bedanya adalah piramid itu atas dan bawahnya itu berbeda. Jadi bawahnya itu atau alasnya atau base-nya itu bisa berbentuk apa aja, dan tapi di atasnya itu adalah runcing gitu, jadi tajam. Nah gitu, itu bisa cara seperti itu kita buat untuk membedakan prisma atau prism dengan piramid atau limas. Nah hari ini kita akan belajar cara menentukan surface areanya atau luas permukaannya, dan ingat jangan dihafalkan rumusnya, tapi kita cari, kita bongkar satu persatu apa aja penutup-penutup dari si limas itu ya. Oke, mari kita lihat. Nah ini adalah contohnya, salah satunya square pyramid, atau bahasa Indonesia disebut dengan limas persegi ya. Piramid itu ini di Indonesia kita sebutnya dengan limas. Nah, penamaannya itu sesuai dengan base-nya. Jadi kalau base-nya itu adalah sebuah segitiga, berarti triangular pyramid. Kalau base-nya itu adalah persegi, square pyramid. Kalau base-nya itu atau alasnya itu adalah persegi panjang, kita namakan rectangular pyramid, dan seterusnya seperti itu ya. Di sini contohnya kita ambil yang paling sederhana, square pyramid. Nah, bagaimana cara menghitung surface areanya? Sebelum kita buka satu persatu penutupnya, kita lihat dulu nama elemen-elemennya. Ada yang namanya base ya. Base itu adalah alasnya ini ya. Jadi karena ini square, berarti nanti kita akan menghitung luas dari square gitu untuk base-nya. Untuk penutupnya sendiri, di atas itu kita ada namanya slant height, ya kan? Atau tinggi sisi segitiganya gitu. Slant height. Lalu ada juga namanya altitude, atau ini biasa height-nya ya, disebutkan dengan H lah ya. Itu tinggi dari limasnya. Jadi semakin tinggi limasnya semakin runcing, semakin rendah limasnya berarti semakin pendek gitu ya. Nah, ketika kita mencari surface area, remember height yang kita pakai, karena kan ini kan ada segitiga ya. Kita tahu kalau luas segitiga itu adalah setengah kali base kali height-nya. Height yang kita pakai itu adalah yang slant height ya, bukan yang height altitude, karena itu kan di dalam tingginya. Kalau ini kita hanya pakai luas yang tinggi yang ini aja, tinggi ini. Jadi bayangkan segitiga itu kita taruh ke sini ya, jadi segitiga kayak gini. Inilah si slant height-nya, SH lah kita bilangnya, slant height-nya. Lalu ini sebagai alas segitiganya ya, apa kita bilangnya ini, alas segitiganya. Jadi jangan dipakai height yang tinggi ini, bukan yang itu, bukan yang ini ya. Ini untuk nanti untuk volume. Oke, sekarang kita lihat dulu coba kalau kita simulasikan, kita buka ya. Jadi kita buka si piramidnya ini. Jadi kira-kira bentuknya seperti ini. Oke, sudah terlihat. Nah, kalau kita lihat bentuknya ini adalah piramid ya. Nah, seperti yang pernah kalian lihat kalau lihat film-film di Mesir gitu. Ini adalah bentuk piramidnya seperti ini, lebih besar. Nah lihat ya, jadi ini alasnya berbentuk sebuah square, lalu dia ditarik semuanya menjadi bertemu di satu titik. Mereka bertemu di satu titik, titiknya itu adalah di puncak gitu ya. Jadi beda dengan prisma. Kalau prisma kan bawahnya sama, atasnya juga sama. Bawahnya sebuah trapesium, atasnya juga trapesium. Kalau ini beda ya, kebayang ya untuk piramid ini ya. Sisinya ini sendiri ada 5, lalu kalau rusuknya kita lihat ada 1, 2, 3, 4, 8, titik sudutnya adalah 5. Oke. Sekarang kalau kita buka si piramid ini, kira-kira jadi seperti apa? Nah, piramidnya akan jadi seperti ini kalau kita buka. Oke. Jadi itu maksudnya seperti apa? Coba kita tutup ya. Kita tutup. Nah ini piramidnya. Kalau kita buka,
jadi seperti ini. Jadi dia ada 4 buah segitiga dan 1 buah persegi sebagai alasnya. Nah, buat mencari luasnya, rumusnya kita pakai, tidak ada rumusnya, kita hitung aja. Berarti ada 4 buah segitiga, kita hitung luas keempat segitiga itu. Kalau mereka sama semuanya, kita tinggal kali 4. Kalau mereka berbeda, berarti tinggal dihitung satu persatu, gitu ya. Lalu kita tambahkan sama yang alasnya tadi. Nah, ini dia ya. Jadi ada 4, kita tinggal hitung satu persatu. Yang saya maksud berbeda itu seperti apa? Ketika dia misalnya, ini coba kita hilangkan dulu ini ya, netnya ini ya. Ketika dia adalah bukan sebuah square, tapi adalah misalnya rectangle, katakanlah itu adalah sebuah rectangle. Nah, contohnya seperti ini ya. Misalnya ini adalah ini rectangle. Ketika kita ambil, nah lihat rectangle-nya, ini terlalu pendek ininya ya. Tapi kebayang lah ini maksudnya seperti apa. Nah, ini ketika dia berbeda-beda, bukan sama semua segitiganya. Lihat, segitiganya berbeda-beda semua. Kalau kita ambil netnya, maka kira-kira akan jadi seperti ini juga. Lihat ya. Nah, jadi ada 4 buah segitiga yang berbeda. Gitu. Jadi kalau begini, buat nyari surface areanya ya kita hitung satu persatu segitiganya. Jadi tergantung lagi base-nya itu berbentuk apa. Oke. Kita kembali ke yang tadi. Nah, kalau kita lihat ya, jadi seperti itu menghitung luas permukaan dari suatu piramid itu. Kita ambil semua penutup-penutupnya, dan itu tergantung dari bagaimana base-nya. Kalau kita ambil satu contoh soal di sini, tentukan surface area dari regular pyramid yang mana sisinya itu adalah 16 inch, ya kan? Lalu height-nya adalah 15 inch, selain height-nya adalah 17 inch. Ingat yang kita pakai itu yang 17 ya. Oke, buat nyari surface areanya. Nah, berarti kan surface areanya itu terdiri dari 1 buah square ya, dan 4 buah segitiga yang sama. Kenapa sama? Ya karena base-nya semua sama-sama 16. 16 gitu ya. Berarti dari square-nya sendiri adalah 16 dikali 16 luas dari square. Lalu 4 buah segitiganya berarti 4 dikali luas segitiga adalah setengah dikali alasnya tadi 16 ya, ini 16 kan sama, dikali tingginya adalah 17, tinggi segitiga. Ingat sekali lagi, tinggi segitiga. Maka kita hitung ini 16 dikali 16 adalah 256 ya kan, 256. Lalu ditambah dengan ini, bisa kita coret aja ya. Oke, kita coret aja ini, jadi ini 2, nanti tinggal 2 dikali 16 dikali dengan 17. Ada 2 dikali 16 dikali 17 itu sama dengan 544. Kita jumlahkan, maka hasilnya adalah 800 inch square. Gitu. Oke. Sekarang kalau kita ganti soalnya, ini oke, bisa ya, saya akan hapus. Misalnya dia bukan square yang bawahnya, ini bukan 16, ini katakan ini adalah 8 inch. Nah, berarti buat nyari ini tetap sama, kita ada sebuah persegi panjang ya kan, lalu ada 4 buah triangle. Tidak, karena beda-beda triangle-nya nanti ya. Kalau ini kita ibaratnya kayak gini ya, ini itu 16, ini 8, maka di sini kira-kira begini. Nah, ini kan ada beda ya, ini begini, ini kan beda ya. Berarti hanya ada 2 buah segitiga yang kecil ditambah 2 buah segitiga yang katakanlah yang besar gitu ya. Nah, berarti
Coba kalau kita hapus dulu. Kalau kita hitung berarti luasnya itu adalah, ini si persegi panjangnya 8 dikali 16 ya kan. Lalu si segitiga yang sebelah sini kanan kiri lah kita bilangnya, kanan kiri ya, kanan dan kiri kan ada sama tuh, berarti 2 kali dari luas segitiga itu setengah dikali alasnya 8, tingginya 17 tuh. Lalu ditambah dengan, tambah lagi ya, 2 kali dari segitiga yang depan belakang, ini dan belakang ini, itu 2 kali setengah alasnya 16 sekarang. Nah itu bedanya, dikali dengan tingginya, katakan sama-sama 17, kira-kira seperti itu. Oke. Nah nanti di next levelnya adalah ketika yang diberitahu itu bukan selain height-nya. Jadi selain height ini tidak diberitahu. Si 17 ini tidak diberitahu, tapi hanya diberitahu 15. Bagaimana caranya? Ibaratnya kita tidak tahu 17 ini ya, kita hanya tahu 15. Caranya buat cari surface area-nya kita perlu tetap tahu 17 ini, yaitu dengan pakai Pythagoras. Kita nggak tahu ini, kita hanya tahu 15 dan 16 ini, maka kita ambil ini setengahnya, ini 8 berarti di sini, ini ada 15, kita Pythagorasin, maka tinggi ini adalah 17. Kalau tidak diberitahu selain height-nya, gitu caranya. Oke, kira-kira seperti itu yang bisa saya sampaikan. Iya, oke ya. Demikian pembahasan kita untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga kalian paham. Ingat satu kali lagi, kalau untuk nyari surface area jangan dihafalkan rumusnya, tapi bayangkan kita membuka bangun ruang itu. Nah nanti akan tinggal kita hitung satu persatu luas dari penutup-penutupnya itu. Oke? Iya, baiklah kalau begitu cukup untuk hari ini. Sampai bertemu lagi di kesempatan yang lain, kita bahas soal atau materi yang lain lagi. Demikian, see you dan bye-bye.